Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini nyanyian yang keluar dari hati kami bahwa Engkau lebih dari cukup dari segala sesuatunya. Kasih-Mu lebih dari cukup dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa malam hari ini kami ada karena Engkau sendiri yang terus menguatkan kami. Engkau sendiri yang jadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar bersama-sama. Biarlah kata-kata yang sederhana keluar, biar jadi kami mengerti, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, berkati hamba. Biarlah Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu, apa yang jadi suara-Mu itu yang kami sama-sama dengarkan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau tidak dapat dibatasi apa-apa, ruang dan waktu, dimanapun kami berada, kami dalam perjalanan, kami di rumah, di kosan, kami percaya Tuhan, Engkau terus tetap bekerja dalam segala sesuatunya, khususnya malam hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, Impact Youth yang ada, berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik aja, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Seperti yang teman-teman tahu bahwa dalam bulan ini Impact Community Indonesia mengangkat tema yaitu bulannya integritas. Nah, pengertian integritas sendiri yang saya ambil yaitu integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Sehingga kita sama-sama sepakat bahwa integritas itu tidak jauh dari yang namanya konsistensi. Bahwa integritas tidak jauh dari yang namanya konsistensi dan selalu berkaitan. Ngomongin apa tentang tindakan-tindakan? Apakah tindakan kita yang keluar itu sesuai dengan tindakan yang kita percayai? Apakah nilai-nilai yang keluar dari kehidupan kita berasal dari nilai-nilai yang kita hidupi? Apakah metode yang kita lakukan berasal dari metode yang kita percayai? Dan banyak hal lainnya. Dan itulah makanya malam hari ini aku kasih judul untuk sharing firman Tuhan Impact Youth malam hari ini, sama nggak? Maksudnya apa sama nggak? Sama tidak. Nah, kita buka sama-sama Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Aku bacakan ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sekali lagi ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Coba kita sama-sama perhatikan ini. Memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Kalau dalam pertanyaan dengan judul khotbah yang ada sharing firman Tuhan malam hari ini, bibirnya dengan hatinya nggak sama. Bibirnya mempermuliakan Tuhan, hatinya jauh daripada Tuhan. Bibir yang memuliakan Tuhan itu terlihat dari gini, apa yang kelihatan saja. Kelihatannya mempermuliakan Tuhan, ternyata hatinya jauh daripada Tuhan. Kelihatannya rohani banget, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Kelihatannya taat beribadah, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Kelihatannya. Makanya di sini Tuhan bilang bahwa percuma jika apa yang kita kerjakan bibir dengan hati nggak sama. Kenapa? Karena Tuhan sendiri dan kita percayai ini, bahwa Tuhan dalam segala sesuatunya melihat hati. Benar ya? Tuhan dalam segala sesuatunya yang kita kerjakan, Dia lihat hatinya. Di mana hati kita berada. Bukan tentang mulut kita yang mempermuliakan Tuhan, tapi tentang hati kita, apakah terpaut dengan Dia. Karena banyak yang mulutnya aja mempermuliakan Tuhan, tapi hatinya tidak, seperti yang tertulis di Matius 15 ayat 8-9 tadi yang kita baca. Dan berkaitan dengan itu di Amsal 12 ayat 22 tertulis gini teman-teman. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dalam apa yang kita bahas, sesuai berkaitan dengan Matius 15 ayat 8-9 tadi yang sebelumnya kita baca, ngomongin dusta bibir adalah berbicara tentang apa sih teman-teman? Mulutnya aja. Kalau mulutnya yang ngomong, yang dikerjakan tidak sama, hatinya tidak sama, itu kan ngomongin dusta.
Ngomong aja tapi tidak dikerjakan itu kan dusta. Janji aja nggak ditepati itu kan dusta. Sehingga orang yang dusta bibirnya ditulis gini, kekejian bagi Tuhan. Coba bayangin, bibir yang nggak sama dengan hati jadi bagian kekejian bagi Tuhan. Tapi ada kata tetapi, orang yang berlaku setia dikenannya. Tadi dibahas di depan bahwa berbicara integritas adalah konsistensi. Konsistensi adalah kesetiaan, bukan? Kesetiaan melakukan apa yang harusnya terus-terus dilakukan dengan konsisten. Berarti yang berlaku setia dikenan Tuhan. Yang bibir dan hatinya sama, konsisten, dikenan Tuhan. Sehingga dari 2 ayat yang kita baca ini aja bisa memastikan gini, sama nggak bibir kita dengan hati kita? Sama nggak apa yang kita bicarakan dengan apa yang kita lakukan? Sama nggak yang di luar dengan yang di dalam kehidupan kita? Kita bisa pastikan teman-teman bahwa orang yang bibir dengan hatinya nggak sama adalah orang yang munafik. Bener gak? Nggak sama dengan munafik. Kenapa bisa bilang gitu? Teman-teman pasti pernah mengalami ini bahwa ada teman-teman yang bilangin, ih bagus banget, ih dandannya bagus banget, ih rambut lu bagus begini deh, ih kacamatanya bagus deh. Tapi di waktu lain dia bisa bilang, gila, gak cocok dia pakai kacamata ini, rambutnya jelek banget digituin. Bener gak? Kita pernah ngalamin bahwa ada orang-orang yang di depan kita ngomongnya manis banget, tapi di belakang kita malah jelekin dan jatuhin kita. Kita pasti ngalamin semua lah. Dan ini disebut kemunafikan. Mulut dan hati berbeda. Mulut dan hati berbeda. Ketika di momen ini pakai mulutnya, di momen ini pakai hatinya, keluar lagi lewat mulutnya juga. Dalam kemunafikan. Dan saya percaya bahwa kita semua gak ada yang mau temenan sama munafik. Ada yang mau punya teman orang munafik? Seringkali kita malah sebel sama orang-orang yang munafik yang kita ketemu dalam hari-hari kita. Munafik sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab yang artinya sama dengan hipokrit, yang dari bahasa Yunani, yang merujuk pada aktor yang biasanya pakai topeng. Nah loh, aktor yang biasa pakai topeng. Aktor tuh tugasnya apa? Kerjaannya apa? Acting. Kesehariannya adalah acting dan biasa memakai topeng. Dalam artian apa? Sebutlah siapalah bintang film yang terkenal di Indonesia atau di luar. Kalian bisa punya contohnya masing-masing. Di film yang ini dia jadi anak SMA, padahal dia bapak-bapak beranak 2. Bisa kan? Bisa banget. Dia pakai baju SMA dan acting sebagai anak SMA. Di film lain dia sebagai anak band, padahal main musik aja gak bisa. Pakai topeng, anak band. Di sisi lain dia sebagai seorang jagoan, superhero yang ada, padahal dia gak punya kemampuan-kemampuan yang ada dalam kehidupannya yang supranatural atau kemampuan-kemampuan yang keren-keren seperti superhero yang ada. Dan artinya apa? Digunakan topeng-topeng yang tepat saat diperlukan. Karena memang aktor tugasnya adalah acting, memakai kostumnya sesuai apa perannya, melaksanakan sesuai apa perannya. Di film 1, 2, 3, 4, 5 bisa berbeda. Tapi dalam keseharian kita dan perkembangan selanjutnya, ngomongin kemunafikan itu apa teman-teman? Saya nggak bilang bahwa seorang aktor adalah orang yang munafik, bukan. Tapi maksudnya gini, ini menggambarkan bahwa kita seringkali memakai topeng-topeng dalam kehidupan kita sesuai di mana kita berada. Banyak topeng disimpan. Ketika mau ketemu ini pakai topeng yang ini, ketika ketemu ini pakai topeng yang ini. Tapi kemunafikan dalam perkembangannya berarti adalah berpura-pura untuk kepentingan diri sendiri. Berpura-pura untuk kepentingan diri sendiri. Apa sih tujuan kepura-puraan kita? Pasti tentang kita. Biar diterima orang, biar dilihat baik, biar dilihat bagus, dan lain-lainnya. Dan itu semua tentang diri kita, kepura-puraan diri kita.
Nah, sebelum saya lanjut, bahwa teman-teman sadar nggak sih bahwa awal mula kemunafikan ada pas kapan? Awal mula kemunafikan ada di Kejadian 3 ayat 1-5. Teman-teman bisa buka sama-sama Kejadian 3 ayat 1-5, tapi saya bacakan di awal saja. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Adapun ular, ini ngomongin si jahat, iblis, yang memakai ular sebagai sarananya. Kalau kita baca ayat ini kan bukan berarti setiap kita ketemu ular adalah iblis, benar nggak? Iblis itu adalah ular, jadi setiap kali kita ketemu ular adalah iblis. Nggak gitu juga. Kalau orang yang Manado tuh, orang di Manado suka makan ular, berarti suka makan iblis, kan nggak gitu konsepnya. Tapi ngomongin ini bahwa si iblis memakai ular jadi perantara dirinya untuk bisa berbicara sama Hawa, dan akhirnya ke Adam, menjatuhkan mereka di dalam dosa. Memakai topeng yang ada sementara sebagai ular tadi untuk mencapai tujuannya, yaitu menjatuhkan manusia di dalam dosa. Kalau teman-teman baca di Kejadian 3 ayat 1-5, ada 3 topeng yang dipakai sama si jahat. Ada 3 topeng yang dipakai si jahat untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Yang pertama tadi yang kita udah bahas, bahwa iblis, si jahat, menggunakan ular sebagai media untuk berbicara kepada Hawa dan Adam. Kesannya seperti kayak lagi nonton Discovery Channel gitu. Ada orang yang datang sama ular, mau diusap-usap, kayak gitu bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Dan iblis menggunakan ular, hewan, sebagai sarana itu sendiri. Dan yang kedua, iblis bertopeng si dia yang tahu firman Tuhan. Selanjutnya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang dikatakan si jahat ini lewat ular adalah perkataan firman Tuhan. Dia memakai topeng si yang tahu firman Tuhan, si yang paling tahu firman Tuhan, benar gak? Dia memakai topeng si yang paling tahu firman Tuhan, sehingga dia mencoba mengarahkan, membelokkan firman Tuhan pada Hawa. Dan yang ketiga, si iblis atau si jahat memakai topeng apa? Si orang yang paling tahu. Dia yang paling tahu. Dia yang paling berhikmat. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Si iblis memposisikan dirinya pakai topeng yang paling tahu segalanya. Iya, Tuhan ngomong gini, biar apa? Biar kamu gak tahu, biar kamu gak sama kayak dia. Karena kalau kamu makan, kamu bisa sama kayak dia, tahu apa yang baik dan jahat. 3 topeng ini dikenakan iblis sebagai ular, binatang gitu ya, sebagai yang paling tahu firman Tuhan, sebagai yang paling tahu segalanya, paling bijaksana. Topeng-topeng ini yang dikenakan dia sehingga Hawa dan akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Kenapa aku ngomongin tentang ini? Kita harus tahu bahwa ini cara mainnya iblis dalam kehidupan kita. Sehingga gak salah ketika iblis, si jahat, dibilang bapak segala pendusta, bapak segala pembohong, bapak si segala kemunafikan yang ada. Kenapa? Kan dari awal kerjaannya memang di sana. Kerjaannya di sana. Nah, kita belajar sama-sama malam hari ini. Kenapa sih kita cenderung, atau orang-orang cenderung jadi munafik? Kenapa orang cenderung jadi munafik? Yang pertama adalah, teman-teman, ini jelas dan kadang-kadang suka abu-abu. Kita seringkali terjebak dalam kemunafikan karena kita mau terlihat baik. Kita munafik demi terlihat baik. Matius 6 ayat 5 tertulis, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ini dia, perhatikan. Supaya mereka dilihat orang. Supaya dilihat orang. Supaya dilihat apa? Supaya dilihat rajin berdoa. Supaya dilihat doanya bagus. Supaya dilihat kayaknya hubungan dengan Tuhannya bagus. Kita seringkali terjebak dalam kemunafikan. Kenapa? Karena kita maunya terlihat baik sama orang-orang. Pengen terlihat jadi anak Tuhan. Pengen terlihat
rajin, pengen terlihat baik, pengen terlihat segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan dia, pengen terlihat baik. Sebenarnya salah nggak pengen terlihat baik? Tidak salah kalau motivasinya memang ingin dalam pertumbuhan. Motivasinya memang ingin mengupgrade diri. Motivasinya memang ingin kasih sesuatu yang lebih baik lagi dari diri kita. Nggak salah. Cuma seringkali yang salah adalah motivasinya. Kita ngelakuin segala sesuatu cuma demi terlihat baik. Kalau ada atasan, baru kerjanya lebih baik. Kalau ada si dia gitu ya, yang kita lagi gebet, yang kita lagi seneng-seneng deketin gitu ya, baru terlihat rajin baca Alkitab. Kalau lagi dalam PDKT, dikit-dikit ngingetin, kamu sudah saat teduh belum? Supaya apa? Terlihat lebih rohani gitu. Dalam kehidupan kita seringkali kita terjebak dalam kemunafikan karena kita mau terlihat baik, demi kita terlihat baik. Coba malam hari ini jadi tempat ngajak kita sama-sama, aku juga ngajak, bahwa apakah kita kerjakan segala sesuatu hari ini hanya untuk demi terlihat baik? Lalu yang kedua teman-teman, demi terlihat lebih baik dari yang lain. Kita terjebak dalam kemunafikan kalau tadi yang pertama tentang diri kita, supaya kita lebih baik, dilihat lebih baik, dilihat lebih keren, dilihat lebih kudus, dilihat lebih rohani daripada yang lain. Tapi kalau yang ini, kita terlihat lebih baik dari orang lain, ada perbandingannya. Matius 6 ayat 16 tertulis, apabila kamu berpuasa, jangan murah mukamu seperti orang munafik. Mereka menggubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Coba nih, mukanya dimurah-muramin, padahal seger-seger aja. Supaya apa? Supaya orang lihat kalau, ih, lu lagi puasa ya? Lesu banget, lu lagi puasa ya? Sehingga ngerasa dirinya lebih kudus dari yang lain. Ngerasa dirinya lebih punya hubungan sama Tuhan, lebih dekat dari yang lain. Lebih rohani dari orang yang lain. Apa yang kita kerjakan, jangan sampai kita terjebak ini. Kita mengarahkan pada kemunafikan. Kenapa? Karena kita melakukan segala sesuatu demi terlihat lebih baik dari orang lain. Sekali lagi ya, bahwa lebih baik tidak ada salahnya. Kita ngelakukan yang baik dalam kehidupan kita, melakukan yang baik dalam kehidupan kita, tidak ada salahnya. Tapi yang salah motivasinya seringkali kita terjebak karena mau terlihat lebih baik dari orang lain. Jadi kayak balapan biar aku bisa terlihat lebih keren, aku bisa terlihat lebih kudus, aku bisa terlihat lebih dekat sama Tuhan. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujungnya kita akan menghakimi orang lain. Jadi orang yang terjebak dalam kemunafikan adalah ketika kita melakukannya demi bisa menghakimi orang lain. Matius 7 ayat 3-5 tertulis, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Teman-teman bisa baca ayat lengkapnya. Bahwa balok di mata kita nggak kelihatan, tapi selumbar lebih jauh, lebih kecil di mata orang lain bisa kita lihat. Dan kita komenin, sini ambil selumbarnya, gimana bisa? Sedangkan balok di mata kita. Kenapa? Kita selalu melihat bahwa orang lain selalu aja salah, kita yang paling benar. Kita ngerasa udah yang paling benar, paling tahu firman, paling tahu segala sesuatu, sehingga kita bisa ngomong, lu salah, makanya lu salah. Makanya dalam segala sesuatu, pertemanan kita kah, dimanapun posisi kita, di keluarga kita kah, kita menganggap diri kita paling sehingga kita ngasih tahu orang lain, dan kita lupa memperbaiki diri kita sendiri, kita lupa ngaca. Orang jatuh dalam kecenderungan kita, dalam kemunafikan. Kenapa? Karena kita seringkali melakukan segala sesuatu. Pertama tadi terlihat baik, terlihat lebih baik dari orang lain, sehingga akhirnya terus nih kita mau menghakimi orang lain. Kita menuding orang lain. Kita komenin hidup orang lain. Padahal kita sendiri tidak lebih baik dari mereka. Pastikan diri kita tidak dalam posisi melakukan segala sesuatu untuk menghakimi orang lain. Nah, orang yang menghakimi orang lain biasanya ini selanjutnya teman-teman, yang keempat, yaitu ngomong doang aja. Matius 23 ayat 2-3 tertulis, turutilah
Turutilah, ya aku percepat ya. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Karena apa? Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ngajarin tapi nggak ngelakuin. Ngomong doang. Seringkali kita terjebak dalam kemunafikan. Kenapa? Karena kita cuma jago ngomong doang. Ngelakuinnya enggak. Ngajarin jago, ngelakuinnya enggak. Ngasih tahu jago, ngelakuinnya enggak. Posting firman Tuhan jago, ngelakuinnya enggak. Komenin firman Tuhan yang kebenaran sama orang lain, sama postingan orang lain jago, ngelakuin di hidupnya enggak. Kita akhirnya terjebak cuma jago ngomong doang, jago posting doang, jago akhirnya cuma jadi konten kreator doang, cuma bikin kontennya doang tapi tidak menghidupkan kontennya. Sekarang banyak banget di sosial media, semua segala sesuatu demi terlihat baik, lebih baik dari orang lain, dan akhirnya bisa jelekin orang lain gitu ya. Dan akhirnya cuma terjebak sama bikin konten doang, tapi nggak ngidupin. Tiap hari kontennya firman Tuhan, ngidupinnya enggak. Tiap hari kontennya jaga kata-kata bijaksana, tapi ngidupinnya enggak. Berharap kita semua nggak berhenti di cuma jago ngomong, tapi belajar menghidupinya hari demi hari dalam kehidupan kita. Sehingga yang terakhir teman-teman, kenapa kita sering terjebak sama kemunafikan? Kita mau ngalangin orang lain. Matius 23:13. Celakalah kamu, hai kamu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, kamu menutup pintu kerajaan surga depan orang. Kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah lo, kita seringkali gak sadar dalam setiap perbuatan kita. Tahukah teman-teman bahwa kita ini jadi pintu yang terbuka atau pintu yang tertutup buat orang-orang kenal Tuhan? Tadi di awal aku tanya sama teman-teman semua dan memastikan bahwa kita semua tidak mau punya teman-teman munafik. Benar ya? Kalau kita sendiri gak mau punya teman orang munafik, jangan hidup jadi orang munafik. Kenapa? Karena kita pasti gak mau ditemenin. Ditemenin gak mau, apalagi mengikuti. Apalagi bertanya siapa Tuhannya. Apalagi mau tahu tentang kehidupannya. Gak ada. Kita gak sadar dalam kemunafikan kita sedang menghalangi orang lain mengenal Tuhan. Kristen sama aja sama yang lainnya. Anak-anak Tuhan ngakunya ngomongnya anak Tuhan, kelakuannya sama aja kayak anak setan. Kelakuannya sama aja sama yang lain yang gak ada bedanya. Sehingga mereka gak mau kenal lebih lagi tentang kebenaran itu sendiri dalam kehidupan kita. Kita menghalangi orang lain mengenal Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Coba deh sadar teman-teman, dalam kemunafikan kita, ketika kita jadi batu sandungan buat orang lain, siapa yang mau kenal Tuhan dalam kehidupan kita? Siapa yang mau lebih tahu lagi tentang hidup kita, tentang Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita? Gak ada. Kita tidak jadi gambarannya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita menghalangi mereka mengenal Tuhan. Lalu apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau dari segala sesuatu tentang kemunafikan ini? Ada 3 hal ini teman-teman. Sebagai penutup, 1 Petrus 2 ayat 1 bilang, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita tentang kemunafikan, buang segala kemunafikan yang ada. Disuruhnya buang segala sesuatunya. Kenapa? Karena itu jadi kejahatan. Jadi kedengkian di dalam Tuhan, jadi kejahatan di dalam Tuhan, jadi sesuatu yang jahat di mata Tuhan ketika kita hidup dalam kemunafikan. Teman-teman, malam hari ini tadi aku bilang bahwa kita sama-sama ngajak. Kalau kita tahu masih ada hal-hal yang ada dalam kemunafikan, kita buang semua malam hari ini dengan penuh kesadaran akan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang pengen Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk kemunafikan, yaitu Matius 23:28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Berbicara tentang apa teman-teman? Luar dan dalam, yuk samain. Jangan cuma luarnya tampak benar, tapi dalamnya munafik. Luar dan dalam, biarlah apa yang kita hidupi dari dalam pengenalan kita akan Tuhan, pengetahuan kita akan firman Tuhan, itu yang keluar dalam kehidupan kita. Sehingga luar dan dalam kita samain semuanya. Ketika orang lihat mulut kita, mendengar mulut kita, melihat kehidupan kita, dan tahu isi hati kita, semua sama, gak ada yang beda. Luar, dalam, dan samain. Kenapa? Karena Tuhan tahu dan lihat semua. Lukas 12 ayat 2, gak ada satupun yang tertutup yang tidak akan terbuka.
Nggak ada satu pun tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semua akan terbuka. Kenapa? Karena Tuhan tahu dan lihat semua. Bahkan di Mazmur 139 ayat 4 bilang ini, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sebelum kita bicara, Tuhan udah tahu. Sebelum teman-teman mau menghidupi kemunafikan, mengeluarkannya dari mulut, Tuhan tahu. Sehingga kita mesti jaga-jaga dalam kehidupan kita. Dalam kemunafikan hari-hari yang kita kerjakan, dalam topeng-topeng yang kita siap setiap hari kita pakai, kita sediakan. Percuma pakai topeng segala sesuatunya. Kenapa? Karena Tuhan tahu dan lihat semuanya, teman-teman. Gak ada satupun yang tersembunyi dari matanya. Sehingga kita pastikan yuk, udah sama gak? Yang dari mulut, dari hidup kita, sama gak? Yang dari hati kita, sama gak? Kalau sudah sama, puji Tuhan. Tapi kalau belum sama, malam hari ini mari kita koreksi diri kita untuk sama-sama menyamakannya dengan kemampuan yang daripada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita gak bisa. Biarlah hari-hari kita penuh dengan integritas. Apa yang kita katakan, apa yang kita hidupi sama. Apa yang ada dalam hati kita dengan apa yang kita keluarkan dari perbuatan kita sama. Dan Tuhan yang dipermuliakan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menyamakan apa yang kami percayai, apa yang dalam hati kami, apa yang keluar dari mulut kami, apa yang kami hidupi hari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan. Mampukan kami karena tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus kami gak bisa. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Kami hidup dalam integritas hari demi hari untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami jika kami masih menggunakan topeng-topeng yang ada. Ampuni kami jika kami masih menggunakan setiap kepalsuan, kemunafikan yang ada. Ampuni kami Tuhan. Kami sungguh menyadari malam hari ini bahwa kami harus membuang segala kemunafikan yang ada Tuhan. Dan kami menyamakan apa yang dari luar dan di dalam yang sama Tuhan. Karena Tuhan tahu segala sesuatu dalam kehidupan kami. Mata-Mu terbuka dalam setiap apa yang kami kerjakan. Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Dan terus Tuhan biarlah mampukan kami mengerjakan integritas dalam kehidupan kami, menghidupi nilai-nilai yang Tuhan percayakan di hidup kami untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Impact Youth berharap teman-teman semua diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Khususnya firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak muda. Anak-anaknya Tuhan, apakah yang ada dalam mulut kita, yang keluar dari kehidupan kita sama dengan hati kita, sama dengan apa yang kita kerjakan. Kalau belum sama, kita samain sekarang sama-sama, karena itu jadi bagian integritas dalam kehidupan kita sesuai firman Tuhan. Amin. Untuk teman-teman semua, kalau mau bertumbuh bersama-sama, tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nanti kalian akan diarahkan ke komunitas sel, komsel, impact family yang ada sesuai dengan umur kalian. Di sana kalian nanti bisa Zoom barengan, saling mendoakan, dengerin firman Tuhan, belajar bersama, dan saling support pastinya punya keluarga yang baru di dalam Tuhan. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa terus saksikan, ikuti Impact Youth setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan jangan lupa juga teman-teman bahwa Impact Community Indonesia sudah mengadakan ibadah onsite setiap hari minggunya jam 9 dan jam 11 waktu Indonesia Barat di Hotel Santika Mahaka Square, Kelapa Gading. Untuk teman-teman semua yang belum punya tempat untuk bertumbuh bersama-sama, gereja yang ada silakan bersama-sama dengan kami. Kami undang untuk bisa jadi bagian dari keluarga kami Impact Community Indonesia untuk memuji, menyembah Tuhan, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan terakhir teman-teman, untuk kalian mau support pelayanannya Yayasan Tangan Pengharapan, tinggal beli kaos-kaos keren ini. Kalian bisa pilih semua desain yang ada di sana, desain yang keren-keren pastinya. Nanti kalian bisa beli dan jadi berkat, bahwa satu pembelian kalian bisa kasih makan anak-anak di daerah sana. Dan berharap kalian dari apa yang kalian beli memberkati banyak anak-anak di pedalaman. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Gereja Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda. Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah Minggu
pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Minutes with God setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Mari bergabung dalam 16-minute worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus setiap Kamis, minggu pertama dan minggu ketiga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Baikan Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.